Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Mantan Sekretaris Umum dan juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman yang kini menjadi narapidana kasus terorisme berjanji akan patuh dan setia kepada NKRI. Ikrar diucapkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Saya bersumpah, 1. Niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melepaskan baiat saya dari amir atau kepemimpinan kelompok atau jaringan radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman dinilai kooperatif dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di lapas, termasuk program deradikalisasi. Dan mereka sudah melaksanakan pembinaan dari mulai masuk ke tempat kami. Nah, itu hasil rekomendasi dari BNPT, mereka mengassesmen terhadap warga binaan Munarman. Lalu mereka membuat surat persetujuannya kepada kami, baru kita laksanakanlah ikrar NKRI. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya adalah Kepala Divisi Lasmil dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa keep silent kepada salah satu tenaga ahli proyek Mariulis. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di luar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Feryandi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum. Sidang yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Republik Indonesia Johnny G. Plate masih terus berlangsung dan agenda hari ini adalah menghadirkan 11 saksi yang agendanya adalah Majelis Hakim Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengkonfrontasi keterangan yang disampaikan oleh 11 saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Lasmil Bakti Kominfo yakni Feryandi Mirza. Dalam beberapa keterangannya menjadi sorotan adalah berkaitan dengan keep silent yang menjadi sidang akhirnya diadakan kembali hari ini dengan menghadirkan 11 saksi tersebut, yang mana bahwa hal tersebut merupakan arahan dari terdakwa Anang Ahmad Latif sebagai mantan dari Dirut Bakti Kominfo maksud kami, yang disampaikan kepada salah satu saksi yang menjelaskan bahwa adanya grup baru di luar Project Management Unit atau di luar PMU, yang ini menjadi salah satu hal yang janggal ketika proses pengadaan pembangunan menara 4G, menara BTS 4G. Dan dalam konfrontasi tersebut atau dalam keterangan saksi yang diberikan oleh 11 saksi, baik hakim maupun para kuasa hukum juga menanyakan kepada segenap saksi berkaitan dengan peran, kemudian berkaitan juga dengan prosedur tata laksana pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G ini, berkaitan juga dengan bagaimana tugas pokok serta bagaimana mereka memiliki hubungan dengan masing-masing terdakwa yang diantaranya melibatkan mantan
Menteri Kominfo Johnny G. Plate, kemudian juga mantan Dirut Bakti Kominfo yakni Ahmad Latif, dan juga yang melibatkan mantan tenaga ahli dari HUDEF UI yakni Yohan Suryanto. Mereka ditanya secara detail mengenai bagaimana peranannya, hubungannya, dan juga mulai dari kajian, kemudian prekualifikasi tender, pemenangan tender, hingga juga bagaimana proses pelaksanaannya. Dan sampai saat ini masih terus berlangsung, serta kami akan terus memperbaharui informasi kami berkaitan dengan fakta-fakta baru apa saja yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Buronan korupsi mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang menyuap mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan sebanyak 850 juta rupiah diduga bersembunyi di Indonesia. Harun Masiku yang buron sejak 17 Januari 2020 diduga kuat kini bersembunyi di dalam negeri menurut data perlintasan yang didapat Polri. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak berwenang menangani masalah Harun Masiku dan tidak akan mengintervensi. Namun, pihaknya siap membantu KPK terkait pemblokiran aset Harun Masiku jika KPK meminta bantuan. Kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi kecuali KPK minta bantuan. Misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka, misalnya seperti dulu Lukas NMB kan kita yang memblokir, kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu, ya KPK sendiri. Sebelumnya, informasi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia disampaikan Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti ketika mendatangi KPK. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak, rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini gitu ya? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali, bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu, tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Polri dan KPK akan bekerja sama untuk mengejar buronan yang berada di luar negeri. Selain Harun Masiku, 2 buronan korupsi lainnya juga sedang diburu, yaitu Kirana Kotama yang buron sejak tahun 2017 dan Paulus Thanos yang masuk daftar pencarian orang sejak Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.